Ambil ini dulu. Satu. Buat ke Bu Evi ya. Baik, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Universitas Gajah kami akan memperkenalkan masyarakat kami dengan tema pemberdayaan masyarakat di alun-alun kami. Sebelumnya, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan berkatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini untuk menimba ilmu serta wawasan kita semua. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada guru pembimbing kami yaitu Ibu Dewa yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan hasil observasi kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sofia sebagai pembicara, dan Muhammad Daud sebagai ketua, dan Maila Pilih sebagai anggota, Pasca Hadani sebagai anggota, Giovanni Enola sebagai anggota, dan Muhammad Gabdam sebagai anggota. Sebelum mulai untuk pembahasan pertama nih, kami ada Yel dan Abun. Bagus pisan euy. Mainkan. UGM tidak aku. UGM kerocanku. Ku yakin hari ini pasti bisa. Kemudian ada pantun yang dibacakan oleh Pasca. Pergi ke kebun mencari durian. Pulangnya ketik di pagi hari. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi presentasi ini. Cuan. Konspirasi Rasuna. Ini ya. Baik, untuk pembahasan yang pertama itu ada sejarah alun-alun yang akan dibacakan oleh Maila Pilih. Yang akan dibacakan oleh Muhammad Daud. Baik, di sini saya akan membacakan sejarah alun-alun Cirimekar. Jadi, sebelum dijadikan alun-alun Cirimekar, tempat ini adalah tanah lapang yang luas dan sering dijadikan tempat bermain bola. Yang dimana dulu tempat ini adalah tanah lapang tanah merah dan biasa dipakai oleh anak-anak kecil yang setiap sorenya sering bermain bola dan latihan silat dan lain-lain. Di sekitar lapangan terdapat gerobak-gerobak yang tidak terpakai, sehingga tempat tersebut menjadi kumuh dan kotor. Karena dulu sempat di belakang alun-alun Cirimekar ini dijadikan tempat oleh para tukang rombong itu untuk tempat tinggalan. Lalu di sekitar tempat tersebut juga merupakan tempat penampungan barang-barang bekas dan botol-botol bekas yang dikumpulkan oleh pemulung. Pada malam hari juga banyak orang yang nongkrong dan minum minuman keras. Jadi yang meminum minuman keras ini di area itu yang di area situ Citatanya. Karena banyak sekali anak-anak muda atau bapak-bapak yang suka nongkrong tengah malam di daerah-daerah pinggir situ yang melakukan hal-hal negatif seperti meminum minuman keras. Kemudian di bola lapangan merah atau yang biasa disebut lapangan bola juga terdapat pohon tinggi seperti hutan yang dimana untuk tempat tersebut biar tidak terlalu gersang, karena jika misalnya pohon-pohon yang ada di daerah tersebut dibabat habis, otomatis tempat tersebut tidak terlalu asri seperti yang digambar ini. Baik, terima kasih untuk Daud atas pemaparannya. Kemudian pengertian pemberdayaan akan dibacakan oleh Giovanni. Ini saya akan membacakan pengertian pemberdayaan Yang pertama ada Daulay 2006. Pemberdayaan adalah serangkaian wujud upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar memiliki posisi tawar sehingga mampu menjadikan pelaku dalam proses pembangunan yang partisipatif dan aktif. Yang kedua ada Barda 2001. Penggunaan sekaligus dari istilah pemberdayaan mengacu pada peningkatan daya kelompok dan kekuatan kita, sehingga lebih mendekati kekuatan kelompok dan kekuatan masyarakat. Yang ketiga
jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri betul-betul berpartisipasi. Baik, terima kasih Bu Fani atas pemaparannya. Kemudian ada pengertian kearifan lokal yang dibacakan oleh Pak. Terima kasih atas kesempatan untuk membawakan pengertian berada dari kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal yang pertama dari menurut para ahli. Hal yang pertama yaitu F.X. Rahyono yang mendefinisikan kearifan lokal sebagai kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok atau etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pengertian kearifan lokal dari Sonikera menggagaskan bahwa kearifan lokal adalah segala sesuatu yang mencakup semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan serta adat atau kebiasaan yang berkaitan dengan etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupannya di dalam komunitas yang ekologis. Yang ketiga, ada pengertian dari Didi Aprianto. Menurut Didi Aprianto, kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat itu yang menjadi pedoman hidup mereka. Pedoman ini bisa tergolong dalam segala jenis kaidah sosial, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Tetapi yang pasti setiap masyarakat akan mencoba mentaatinya. Yang keempat, ada pun pengertian dari Robert Cibrani. Menurut Robert Cibrani, kearifan lokal adalah suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat atau dikatakan sebagai bahwa kearifan lokal itu sendiri dapat kita ketahui dari gagasan-gagasan para ahli tersebut yang saya paparkan. Kearifan lokal adalah segala sesuatu yang datang dari lingkungan masyarakat itu sendiri, tempatnya yang sudah lama lalu dikembangkan oleh masyarakat yang baru untuk memperoleh tatanan-tatanan atau membentuk moral masyarakat itu sendiri. Adapun pengertian kearifan lokal secara umum, yaitu kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain melalui cerita dari mulut ke mulut. Terima kasih. Terima kasih Pascal untuk pemaparannya. Selanjutnya ada pengertian daerah tertinggal dan pengertian alun-alun yang akan dibacakan oleh Naya. Pengertian daerah tertinggal menurut Kepres yaitu yang dimaksud dengan daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayahnya serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain di dalam skala nasional. Sedangkan dari Bappenas Indeks Pembangunan, desa tertinggal merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi umum pelayanan, dan penyelenggaraan pemerintah yang minim. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50. Pengertian alun-alun menurut Tomasnik 1949 menjelaskan bahwa alun-alun merupakan lahan terbuka dan terbentuk dengan membuat jarak antara bangunan-bangunan gedung. Jadi dalam hal ini bangunan gedung merupakan titik awal dan merupakan hal yang utama bagi terbentuknya alun-alun. Berdasarkan ensiklopedia Van Nederland ini atau Paulus dalam Handinoto 1962, alun-alun merupakan lapangan rumput yang luas yang mengelilingi pohon beringin di tengahnya. Lapangan ini terdapat hampir di setiap tempat kediaman bupati. Seorang kepala di Jawa, namun tidak semua alun-alun memiliki pohon beringin. Di Jawa Barat, lapangan tersebut tidak mengelilingi sebuah pohon beringin. Ensiklopedia ini menunjukkan bahwa
Keberadaan alun-alun merupakan sebuah lambang kekuasaan yang difungsikan untuk tempat prosesi ritual seperti penobatan raja, penyambutan tamu, tempat hiburan, dan tempat interaksi antara raja dengan rakyatnya. Pada zaman dulu, alun-alun lebih menunjukkan fungsinya sebagai pusat administratif dan sosio-kultural bagi penduduk pribumi. Terima kasih Naila untuk pemaparannya. Selanjutnya ada pengertian tempat olahraga terbuka dan data alun-alun yang akan dibacakan oleh Muhammad Joni. Pengertian tempat olahraga yang terbuka. Tempat olahraga terbuka merupakan suatu bentuk ruang terbuka sebagai suatu pelajaran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga. Dan untuk pengertian di sini jenis lapangan terbuka yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh publik. Selanjutnya ada dampak alun-alun. Dampak alun-alun menjadi tempat yang positif bagi masyarakat yang berolahraga. Mereka bisa memanfaatkan alun-alun sebagai sarana olahraga. Karena di alun-alun Kiai Mekar terdapat lintasan lari dan beberapa alat untuk olahraga. Bagi masyarakat yang berkunjung, mereka lebih bisa berinteraksi dengan masyarakat lain. Terdapat taman untuk anak-anak bermain, bisa menghibur diri dengan datang ke alun-alun tersebut untuk mengambil momen bersama keluarga, teman dan lain. Bagi para pedagang dampaknya sangat besar, yaitu mendapatkan penghasilan atau meningkatkan ekonomi masyarakat yang berjualan atau berdagang. Terima kasih Muhammad Joni atas pemaparannya. Yang selanjutnya ada manfaat alun-alun dan respon masyarakat, dan juga ada saya yang akan dibacakan oleh saya. Manfaat alun-alun yaitu masyarakat dapat berekreasi di alun-alun, kemudian masyarakat bisa berolahraga dan memanfaatkan sarana dan alat olahraga di alun-alun tersebut. Kemudian anak-anak bisa bermain, dapat mengabadikan momen bersama seseorang, dapat berinteraksi dengan masyarakat lain, dan masyarakat bisa berkuliner karena banyak terdapat pedagang yang berjualan makanan. Kemudian bagi para pedagang mereka dapat menghasilkan uang. Kemudian ada respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu masyarakat memberikan respon yang positif karena dengan adanya alun-alun ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Telah diketahui bahwa sebelum dijadikan sebagai alun-alun, tempat ini adalah taman yang luas dan sekitarnya terdapat lahan yang penuh, juga terdapat pohon yang tinggi. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat bisa memanfaatkan tempat ini dengan kegiatan yang positif. Tempat yang dahulu kumuh pun menjadi tempat yang bersih, sangat membantu untuk masyarakat yang berjualan, dan alun-alun pun menjadi tempat yang ramai dikunjungi terutama pada hari-hari libur. Kemudian ada upaya yang dilakukan ini ada dari pemerintah, yaitu pemerintah membangun tempat ini menjadi alun-alun, memberikan fasilitas seperti taman bermain, alat olahraga, lintasan lari atau trek, tempat duduk dan lain-lain. Meskipun sempat terkendala karena COVID, namun pemerintah tetap melanjutkan pembangunan alun-alun tersebut. Kemudian ada dari masyarakat, masyarakat itu membantu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan mendukung pemerintah untuk pemberdayaan. Baik, selanjutnya ada foto dokumentasi dan video. Ini adalah video wawancara dengan pedagang di alun-alun. Ini yang dilakukan.
Tadi ada yang mau harus menang. Berapa menit ya? Tunggu. Nah, kebetulan saya dan Pasca diambil oleh tim Gerakan dari UU untuk dilakukan sesi wawancara mengenai Taman Ciremkan. Jadi dari Instagram Kak Una sendiri itu di Punya fotonya nggak? Sama dia. Itu dia buru-buru banget. Ini kalau ada tadi nilai mobil. Udah, oke. Ada sebelum ditutup ada motivasi nih dari Daud. Dari untuk Daud. Baik, motivasi dari saya pagi ini yaitu tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu, dan di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Baik, segitu aja dari pemaparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Selamat ya Kak. Selamat ya. Bisa ngomong ini diri bonding ya. Selamat ya. Kita foto dulu. Ya, simbol. Kamu nilainya nggak ya, terima kasih nih temennya ya. Sudah mulai. Jangan dibawa Kak. Ini prosesnya luar biasa ya. Siap ya, pas dulu. 1, 2, 3. Ganti ya. Dan 3 ya. 1, 1, 2, 3. Makasih ya. Sukses ilmunya ya. Diri maksudnya. Oke. Kayak gimana? Lagi Neng. Itu apa? Nggak apa-apa, pun masih jauh. Kita apaan? 3, Sak?
Gue tarik lah. Ketiga, dua, tiga. Iya, pasti udah sendiri. Mantap banget.